wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Dan di tema kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat laporan hutang piutang di Excel ya. Biasanya untuk di sini seorang administrasi itu harus tahu bagaimana membuat laporan ini. Dan laporan ini pun sangat simpel sekali dan kamu seorang pemula pun tidak perlu khawatir akan kebingungan atau tidak bisa untuk melakukan hal ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman sekalian yang belum melakukan aktivitas sholatnya, silahkan sholat dulu. Jangan sampai karena melihat tutorial ini, teman-teman jadi melalaikan apa tujuannya untuk hidup di dunia. Oke. Di sini pastikan teman-teman sudah membuka untuk aplikasi Microsoft Excel-nya ya. Dan di sini saya ambil contoh untuk dari pertama kali waktu pembuatannya. Dan di sini saya ambil contoh, misalkan di sini hutang PT Maju Bersama Bisa. Dan di sini nanti di bawahnya ini ada number, kemudian vendor, dan kemudian ada project number ya, dan kemudian ada PO date, dan kemudian ada PO number. Setelah PO ada PO number, ada value atau nilai. Dan ini coba kita rapikan dulu. Dan di sini saya berubah untuk fontnya Tahoma, dan ini saya tulis 14. Dan bagian atas sendiri di sini saya bedakan ya, jadi supaya lebih terlihat bagus 18. Saya bold. Coba di sini saya atur untuk jaraknya, width-nya agar terlihat lebih rapi seperti ini. Dan ini saya sampai sini, saya merge and center. Mungkin teman-teman kalau belum tahu bagaimana cara membuat merge and center bisa cek di video-video saya atau video Mahir Office ya. Oke, jadi seperti ini. Sini saya ambil contoh, misalkan 1 2 3 4 5. Di sini agar lebih terlihat profesional, di sini saya ganti untuk row height-nya ini 40 ya. Dan sedangkan untuk bagian ini judul di sini saya ganti 35, dan tentunya tidak boleh lebih dari judulnya ya, jadi supaya tidak kebanting nanti untuk warnanya, untuk ukurannya maksudnya. Oke, sebentar, ini 30 seperti ini. Misalkan vendor name-nya PT Mari Kita Bersama, CV Bersama Kita, PT Kita Maju, PT Maju Mundur, dan PT terus Axol misalkan ya. Ini project numbernya, misalkan project numbernya dari project kita sendiri ya, misalkan waktu PO ke vendornya dari nama ini ya, misalkan 2021 2, misalkan 2021 terus 13. Ini saya ambil contoh aja. Dan di sini untuk tanggalnya mungkin bisa diisi 01 01. Ini disesuaikan dengan waktu atau tanggal saat teman-teman untuk melakukan purchase order kepada vendor ya. Dan ini bebas sih, misalkan ya nggak tahu, saya ini ambil contoh aja ya. Dan kemudian misalkan 20/01/2020 misalkan, dan sini ada Axol ini misalkan 25/01/2021.
PO numbernya misalkan MBB 122, MBB 123. Nah, ini saya ambil contoh seperti ini. Dan kemudian untuk value atau nilainya misalkan 12 juta. Ini 514. Dan kemudian di sini 17. Nah, ini bagaimana caranya membuat ini supaya lebih rapi? Saya biasanya menggunakan ini lebih cepat ya untuk dalam penggunaannya. Jadi seperti ini, misalkan teman-teman untuk PO date-nya ini dirubah untuk ada kelihatan bulannya, bisa rubah aja di format cell, nanti ada pilihannya date dan kemudian tinggal pilih seperti ini. Dan ini udah tampak ya untuk formatnya, bagaimana contoh dari sisi hutang. Dan nanti piutangnya nanti kita buat sheet baru ya, jadi terlihat bagus, tidak kaku seperti ini. Jadi ini udah bisa lah untuk pembuatan report secara simple, sederhana. Jadi ini total semuanya ya, total misalkan hutang yang harus dibayarkan ya, ini jadi sekitar 43 juta. Ini bisa di ini seperti ini, misalkan kurang rapi bisa diatur-atur sendiri nantinya ya. Dan sheet 1 ini nanti teman-teman bisa merubahnya menggunakan hutang misalkan ya. Dan sheet keduanya nanti teman-teman bisa buat lagi ya. Jadi di sisi untuk hutang ini teman-teman sudah paham ya. Nanti misalkan teman-teman merasa kesulitan bisa tulis juga di kolom komentar. Dan ini sistem sama aja sih untuk penggunaan piutang ini. Cuma ya kita copy aja juga bisa. Nanti tinggal kita edit-edit saja supaya lebih rapi ya penggunaannya. Jadi teman-teman tidak perlu editing secara banyak nantinya. Dan di sini kita rubah aja misalkan piutang di sini. Nah, piutang, kemudian nanti di sini ada customer ya. Jadi customer. Dan kemudian di sini ada project number dan di sini kita rubah menjadi piutang seperti itu. Simple saja ya teman-teman ya. Jadi piutangnya juga sama, hutang piutang. Bagaimana teman-teman? Apakah ada merasa kesulitan untuk pembuatan yang super simple ini? Dan jika teman-teman ada merasa kesulitan, itu silakan tulis saja di kolom komentar. Dan mungkin ada perlu kurang jelas dan ada yang bingung, itu bisa tulis aja nantinya ya. Dan bagi teman-teman yang belum gabung untuk subscribe, silahkan subscribe dulu, karena nanti di channel ini kita akan bongkar untuk step by stepnya bagaimana caranya pembuatan tutorial ya, yaitu terutama di Microsoft Office ya. Jadi nanti teman-teman sebagai pemula tidak perlu khawatir karena di sini step by stepnya dari awal seperti itu. Oke, jangan lupa untuk aktifkan loncengnya nanti supaya teman-teman jadi pertama kali untuk mendapatkan notifikasinya ini. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.